Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, nikmat yang luar biasa. Mudah-mudahan kita terus menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada habibana wa sayyidina wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing dan mengeluarkan umat manusia dari kegelapan-kegelapan penyembahan terhadap berhala-berhala, penyembahan terhadap makhluk, lalu kemudian dibimbing oleh Rasulullah SAW menuju kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliqul Alamin, pencipta seluruh alam semesta ini. Maka alhamdulillah, nikmat iman dan Islam dalam hati kita jaga betul sampai kita mudah-mudahan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah saya untuk menyampaikan materi tentang menggapai berkah Al-Qur'an di bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Ramadan ini adalah salah satu yang disebut sebagai Syahrul Qur'an, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dan Allah kemudian menyampaikan bahwa Al-Quran ini sebagai mubarakun, sebagai sesuatu yang berkah dan memberikan keberkahan. Nah, sebelum kita membahas tentang keberkahan Al-Quran, saya akan membahas tentang apa sih makna berkah itu gitu. Yang selama ini kita sampaikan, selama ini kita ucapkan, selama ini kita lafazkan. Semoga berkah ya usianya, semoga berkah ya pekerjaannya misalnya gitu. Berkah itu apa? Nah, para ulama setidaknya menjelaskan yang disebut berkah itu adalah bertambah. Bisa ziyadah, as-sa'adah, bahkan kemudian sebagian ulama ada mengatakan bahwa berkah itu adalah as-sa'adah, kebahagiaan. Ada juga ulama yang mengatakan berkah itu adalah an-ni'mah. Ni'mah itu artinya tumbuh. Tetapi kemudian secara umum berkah itu bisa dimaknai sebagai ziyadatul khair, yaitu bertambahnya kebaikan, bertambah dan terus bertambah. Kebaikan itu artinya tidak berhenti. Itulah berkah. Maka sesuatu yang berkah itu mesti tidak akan pernah berhenti. Kebaikan kita berkah misalnya, ilmu kita berkah, maka ilmu yang kemudian kita pelajari itu tidak akan pernah berhenti buat diri kita. Mesti kan kita sampaikan kepada orang lain, kemudian tentunya akan memberi manfaat buat kita. Jangan sampai kemudian begini, kita bisa menerangi orang dengan ilmu kita, tapi tidak manfaat ilmu itu kepada kita. Jangan sampai kemudian kita menjadi lilin, menerangi sekelilingnya tetapi dirinya akan hangus. Itu tidak berkah namanya. Maka berkah itu bagaimana manfaat buat diri kita dan manfaat buat orang lain. Ya, maka ilmu yang berkah pun juga demikian. Maka ketika berbicara kita bagaimana menggapai berkah Al-Quran di bulan Ramadan, maka di bulan Ramadan ini ya tadi, ketika kemudian kita berbicara tentang berkah adalah sesuatu kebaikan yang terus bertambah, maka ketika berbicara tentang berkahnya Al-Quran, ya berarti kebaikan itu adalah kebaikan yang bersumber dari Al-Quran. Loh, Al-Quran itu memang Allah katakan demikian sebagai mubarak, sebagai sesuatu yang berkah dan memberikan berkah. Itu Allah yang mengatakan begitu. Maka ketika Allah yang sudah mengatakan demikian, maka jelas Al-Quran itu memberikan berkah. Lalu berkahnya di mana? Berkahnya misalnya begini, membaca Al-Quran itu juga bagian dari berkah. Kenapa? Loh, sekarang begini, dalam sebuah hadis disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim, man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, dia akan mendapatkan kebaikan. Coba sekarang kita baca satu huruf saja, kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Apakah kemudian kita ketika membaca Quran hanya akan membaca satu huruf saja? Tentu tidak. Dengan pahala yang besar, dengan balasan yang banyak oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala, maka jelas membuat kita menjadi lebih senang untuk membaca Al-Quran.
Tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali, tapi ya terus menerus gitu. Maka tadi kebaikan Quran itu ya terus menerus. Kalau kemudian kita pelajari dengan cara yang benar. Nah, maka tadi membacanya saja itu sudah memberikan berkah buat diri kita. Kita ketika misalnya kita merasa nikmat membaca Al-Quran, kita merasa nikmat, ada zauk, ada rasa yang kemudian tumbuh dengan Al-Quran itu. Wah, itu kita tidak akan pernah berhenti. 1 ayat kita baca, 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, 10 ayat, 1 halaman, 1 juz, dan seterusnya. Tidak akan pernah berhenti. Kenapa? Nikmat rasanya. Ketika kemudian kita sudah ada chemistry dengan Al-Quran itu. Itu baru membacanya. Belum misalnya ketika kita menghafalkan Quran. Ketika kita sudah punya hafalan Quran, kita akan selalu memurojaah. Kenapa? Hafalan yang paling buruk adalah hafalan yang tidak pernah dimurojaah. Dan sebaik-baiknya murojaah itu ya sedikit, walaupun sedikit tetapi istiqomah. Terus menerus murojaah. Jangan sampai kemudian misalnya kita punya hafalan 5 juz. Hari ini kita murojaah 1 juz, besoknya tidak murojaah, itu kacau. Maka tadi dari membacanya sudah dapat berkah, kemudian menghafalkannya ditambah lagi, Masya Allah sekali. Ya, belum lagi kemudian ketika kita mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya begini, ketika kita sudah terbiasa membaca, terlebih kita sudah menghafal Quran, maka Quran itu akan menjadi controlling buat kehidupan kita. Setiap aktivitas kita itu bisa berasa jadi kebaikan semua. Misalnya ini, kita mau merasa melakukan sebuah maksiat, lalu kemudian tiba-tiba kita kepikir, oh ya tadi gue baru baca Quran ya, masa gue mau maksiat itu. Tadi gue baru baca Quran ya, masa gue mau melihat sesuatu yang tidak halal untuk dilihat itu. Jadi tiba-tiba tuh, sebenarnya bukan tiba-tiba, karena memang sudah insight Quran itu sudah masuk mendarah daging dalam diri kita. Maka niscaya Al-Quran itu betul-betul akan mengkontrol kehidupan kita. Ya, maka Sayyid Qutb, salah seorang ulama dari Timur Tengah, beliau mengatakan begini, Al-Quran itu akan memberikan kenikmatan dan kelezatan kepada siapapun yang merasakan kenikmatan dan kelezatan itu. Artinya kalau kita menggapai kelezatan kenikmatan Quran, ya kita akan dapatkan itu. Maka betul-betul Quran itu menjadi berkah kalau kemudian kita yakini, lalu kemudian kita pelajari, kita amalkan, dan kita ajarkan kepada orang lain. Itu betul-betul jadi berkah. Membacanya saja dapat pahala tadi kan, menghafalnya Masya Allah. Banyak sekali keutamaan, hadis-hadis keutamaan menghafal Al-Quran. Lalu kemudian ketika kita mengajarkan Al-Quran, dalam sebuah hadis yang masyhur juga demikian dikatakan bahwa khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Quran. Jadi mempelajari, tapi bukan hanya sekedar mempelajari, tetapi juga mengajarkan kepada orang lain. Jangan sampai kita belajar Quran tapi kita tak pernah mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Ya, itu tidak kebaikan namanya. Maka sesuatu yang berkah itu adalah kebaikan yang terus-menerus tumbuh. Maka ketika kita sudah belajar, kita dapat ilmu Quran, lalu kemudian ilmu itu berkah, ya kita ajarkan kepada orang lain. Maka kalau ada seorang hafiz Quran misalnya, dia tidak mau mengajarkan Al-Quran, dia tidak mau mengajari Quran, dia tidak mau mengajarkan Al-Quran, ilmu Quran kepada orang lain, nah itu hafiz Quran yang nggak jelas itu. Ya. Maka seorang hafiz Quran yang baik itu mesti akan selalu mengajarkan ilmu-ilmu yang dia dapatkan kepada orang lain. Maka kembali ke awal, bahwa di bulan Ramadan ini mumpung Allah masih kasih kesempatan kita untuk mendapatkan bulan Ramadan, ditambah lagi misalnya di tengah pandemi COVID-19 ini yang kita kemudian harus dituntut untuk di rumah saja, maka itu waktu yang terbaik untuk kita memperbanyak aktivitas kita dengan Al-Quran, memperbanyak tadarus kita. Yang mungkin bulan Ramadan tahun lalu kita hanya sekali khotam, kalau bisa hari ini Ramadan sekarang kita 2 kali khotam, 3 kali khotam, dan lain seterusnya. Artinya ada sesuatu yang berbeda di antara dari bulan Ramadan di tahun yang lalu. Nah, insya Allah akan, kalau seperti itu, maka kita akan menghasilkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita semua selepas bulan Ramadan ini kita selesai nilai-nilai Quran,
kemudian kecintaan kita kepada Quran, keberkahan kita yang didapat dari Al-Quran akan terus bertumbuh. Dan mudah-mudahan jangan lupa juga kita terus doakan bangsa kita, negara kita, dan seluruh dunia ini agar kemudian terhindar dan segera wabah COVID-19 ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesembuhan bagi yang sudah terjangkitnya, dan mudah-mudahan kita dihindarkan dari virus tersebut. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salahnya. Nasr minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.